Di tanah suci, seorang pria bertubuh kekar, berharta melimpah, justru tega memukul wanita lemah saat tawaf. Tapi siapa sangka, beberapa jam kemudian tubuhnya menggeliat dan berubah menjadi ular besar, merayap di lorong hotel sambil mendesis ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum sahabat Hikmah Azab. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap dosa ada balasannya, ambil hikmahnya, jauhi perbuatan buruknya. Bukan sekedar cerita, ini adalah peringatan yang nyata, sahabat Hikmah Azab. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuatmu merenung, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, share ke teman-temanmu, dan klik tombol subscribe. Agar kita terus bisa berbagi kisah penuh hikmah, dan mengingatkan bahwa dosa tak pernah luput dari balasan Allah. Desa Kalibening di ujung selatan Jawa Tengah terkenal sebagai kampung para haji. Hampir setiap tahun, ada saja warganya yang berangkat ke tanah suci. Tapi berbeda dengan warga lainnya yang berangkat dengan hati penuh syukur dan rasa takut pada Allah, Pak Karimun justru penuh dengan kesombongan. Pak Karimun, lelaki berusia 55 tahun, dikenal sebagai orang terkaya di Kalibening. Sawahnya luas, kontrakan di kota ada 6 pintu, dan tokonya tak pernah sepi pembeli. Tapi lidahnya lebih tajam dari sembilu, dan hatinya lebih keras dari batu cadas. Orang seperti aku ini, pantasnya duduk paling depan di dekat Ka'bah, begitu ucapnya dengan dada membusung saat acara pelepasan haji di balai desa. Para tetangga hanya menunduk. Ada yang geleng kepala, ada yang beristighfar pelan. Tapi tak ada yang berani menegur. Pak Karimun dikenal pemarah dan mudah menyimpan dendam. Istrinya sudah lama meninggal. Anak sematawayangnya tinggal di Jakarta. Maka ia berangkat haji sendiri, bergabung dalam rombongan kloter 15 bersama jamaah dari desa sebelah. Di antara rombongan itu, ada sosok yang sangat kontras dengan dirinya, Bu Nafiah. Seorang janda tua yang sederhana, berangkat haji dari hasil menabung selama 20 tahun dari berdagang sayur keliling. Wajah Bu Nafiah selalu teduh, tak pernah meninggikan suara. Ia sering membantu jamaah lain, termasuk membawakan air zam-zam untuk para lansia. Tapi bagi Pak Karimun, wanita seperti Bu Nafiah adalah pengganggu kenyamanan. Orang-orang kere begitu seharusnya enggak usah ikut rombongan haji. Bikin sempit, bikin susah, gerutunya sambil menyikut koper jamaah lain di bandara. Tak hanya itu. Di Madinah, saat ziarah ke makam Rasulullah, ia sempat mencaci seorang petugas karena tak diizinkan masuk lebih cepat. Ustadz Mahbub, pembimbing haji, sudah menegur dengan lembut, "Pak, kita ini tamu Allah. Jaga lisan, jaga hati. Jangan mentang-mentang." Tapi Pak Karimun malah membalas, "Saya bayar mahal. Kalau Allah marah, ya urusan saya." Perjalanan menuju Mekah pun dimulai. Hari demi hari, sikap Pak Karimun makin menjadi. Ia merasa seolah Ka'bah adalah miliknya. Siapapun yang menyenggolnya saat tawaf dianggap musuh. Namun ia belum tahu bahwa tanah suci bukanlah tempat sembarangan. Siapa yang bertindak semena-mena akan menerima balasan yang setimpal. Hari itu Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia. Angin malam terasa hangat dan berdesir pelan di antara gemuruh zikir para jamaah. Lampu-lampu yang menggantung di sekitar Ka'bah berpendar lembut, menambah khusyuk suasana. Ribuan orang bertawaf dengan penuh kekhusyukan, memutari Ka'bah searah jarum jam, sembari berdoa dan mengucap takbir. Tapi di tengah kekhusyukan itu, satu sosok tampak mencolok. Pak Karimun, mengenakan kain ihram putih bersih yang disetrika rapi, berjalan dengan wajah penuh rasa tak puas. Langkahnya cepat, bahunya menabrak siapapun yang menghalangi jalannya. "Saya ingin cepat. Jangan halangi saya," bentaknya dalam bahasa Jawa yang kasar. Beberapa jamaah melirik, tapi tak ada yang menegur. Semua khawatir akan kemarahan pria tua itu.
Bahkan Ustadz Mahbub, yang berada beberapa saf di belakangnya, hanya bisa menggeleng pelan. Tak jauh di depannya, Bu Nafiah berjalan perlahan. Usianya yang sudah lanjut membuatnya sesekali berhenti untuk mengatur napas. Tangannya menggenggam tas kecil berisi doa-doa yang ditulis anak bungsunya sebelum keberangkatan. Bibirnya tak henti beristighfar. Saat itu, karena desakan jamaah dari belakang, tubuh Bu Nafiah terdorong ke samping. Tanpa sengaja, bahunya menyenggol lengan Pak Karimun yang sedang melangkah cepat. Seketika, lelaki itu berhenti. Matanya melotot ke arah Bu Nafiah. Dengan suara keras, ia berteriak, "Ndak lihat, tuh, Bu. Dasar orang tua pikun." Sebelum Bu Nafiah sempat menjawab, tangan Pak Karimun terangkat tinggi. "Pak!" Suara tamparan keras itu menggema di tengah ribuan jamaah. Bu Nafiah terhuyung dan jatuh berlutut. Matanya membelalak tak percaya. Jamaah sekitar berhenti sejenak, menoleh, tapi lagi-lagi tak berani campur tangan. Hanya satu dua yang bergumam, "Naudzubillah, kok bisa ada yang mukul di depan Ka'bah?" Pak Karimun malah menatap Bu Nafiah dengan angkuh, lalu meludah ke samping dan melanjutkan tawafnya seolah tak terjadi apa-apa. Bu Nafiah menunduk, air matanya menetes, bukan karena sakit di pipi, tapi karena hatinya yang remuk. Ia tak menyangka di tempat paling suci ini, ia mendapat perlakuan keji. Beberapa jamaah perempuan membantunya berdiri, sementara Ustadz Mahbub yang mendengar kegaduhan segera menghampiri. "Pak Karimun, panjenengan mukul?" tanya Ustadz dengan nada tegas. "Orang ganggu saya cuma ngasih pelajaran," jawab Pak Karimun enteng. Ustadz Mahbub menghela napas panjang. "Hati-hati, Pak. Ini tanah suci. Di sini semua dihitung. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah." Pak Karimun hanya tertawa, lalu kembali melanjutkan putarannya di sekitar Ka'bah. Tapi tak ada yang tahu malam itu, tanah suci mencatat semuanya. Dan balasan itu akan datang lebih cepat dari yang dikira. Malam itu langit Mekah tampak pekat. Angin gurun bertiup lembut menyelinap di sela jendela hotel tempat rombongan Pak Karimun menginap. Suasana tenang, sebagian besar jamaah tertidur setelah seharian menjalani ibadah. Tapi tidak dengan Pak Karimun. Ia gelisah. Tubuhnya panas. Mulutnya kering. Di kamar hotel yang hanya diterangi lampu temaram, Pak Karimun duduk memegangi perutnya. Keringat dingin mengucur deras, padahal pendingin ruangan menyala. Nafasnya mulai berat, dan sesekali ia menggertakkan giginya seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kenapa tubuhku panas sekali?" desisnya sambil membuka baju ihram yang melekat. Salah satu jamaah sekamar, Pak Thoyib, terbangun. "Pak, panjenengan sakit?" Pak Karimun tidak menjawab. Ia justru menggeliat di atas kasur, seperti ada yang menjalar di bawah kulitnya. Matanya mulai melotot, dan lidahnya menjulur tanpa sadar. "Ular, panas, kulitku berubah," teriaknya tiba-tiba. Pak Thoyib langsung berlari keluar kamar, memanggil Ustadz Mahbub dan beberapa petugas. Beberapa jamaah keluar dari kamar masing-masing karena mendengar keributan. Ketika Ustadz Mahbub masuk ke kamar, ia tercekat. Di atas kasur, tubuh Pak Karimun berguling dan menggeliat tak wajar. Kakinya memanjang seperti tak bertulang. Tangannya menekuk ke arah yang aneh. Kulit di lehernya mulai bersisik, dan dari mulutnya keluar suara mendesis. "Pak Karimun! Astagfirullah! La haula wala quwata illa billah," ucap Ustadz Mahbub sambil membacakan ayat-ayat perlindungan. Tapi makin dibacakan doa, tubuh Pak Karimun justru makin berubah. Tubuhnya memanjang, berkilau seperti diselimuti sisik. Matanya menyipit tajam, dan lidahnya yang menjulur kini bercabang dua. Jerit histeris terdengar dari lorong.
Para jamaah menyaksikan sendiri perubahan mengerikan itu. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa jamaah perempuan yang ikut menyaksikan langsung menangis. Satu di antaranya adalah Bu Nafiah, yang malam itu kebetulan membawa air zam-zam dan mendapati keributan di lantai 2. Subhanallah, ya Allah, ampuni dia, ucap Bu Nafiah sambil menahan tangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan detik, Pak Karimun telah berubah menjadi seekor ular besar. Tubuhnya melata di lantai hotel, melingkar sebentar, lalu dengan cepat merayap keluar kamar, meluncur ke lorong, dan menghilang dalam kegelapan malam. Petugas hotel mencari ke seluruh penjuru. Tak ditemukan jejak satupun. Jamaah ketakutan. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun dalam rombongan Haji Kloter 15. Tanah suci telah menunjukkan kuasanya. Azab itu nyata. Dan siapapun yang berlaku zalim, apalagi di hadapan Ka'bah, tidak akan lolos dari balasan Allah. Pagi hari setelah kejadian mencekam itu, lantai hotel tempat Pak Karimun menginap dipenuhi ketakutan. Jamaah satu persatu turun ke lobi, sebagian wajah masih pucat, sebagian lainnya terus membaca istighfar tanpa henti. Pak Toyib, yang sekamar dengan Pak Karimun, duduk di pojok lobi dengan tubuh gemetar. Saya lihat sendiri, Ustaz, dia berubah, bukan seperti orang kesurupan, tapi benar-benar berubah, jadi ular, ucapnya dengan suara parau. Ustadz Mahbub berdiri di tengah rombongan, mencoba menenangkan jamaah. Tapi wajahnya sendiri tegang. Ia telah lama membimbing haji, lebih dari 15 tahun, tapi baru kali ini menyaksikan kejadian di luar nalar seperti ini. Petugas hotel telah melakukan pencarian ke seluruh sudut. CCTV dicek. Semua pintu keluar masuk hotel diperiksa. Anehnya, tak ada rekaman kemana tubuh Pak Karimun menghilang. Bahkan tidak ada satupun saksi yang melihat ular besar keluar dari gedung. Yang tersisa hanyalah baju ihram yang sobek-sobek, tergeletak basah oleh keringat di atas ranjang tempat ia terakhir terlihat. Apa mungkin ini ujian? Tanya salah satu jamaah dengan suara pelan. Bukan, Bu, jawab Ustadz Mahbub lirih. Ini bukan ujian. Ini adalah balasan. Balasan atas kesombongan. Di tempat suci ini, siapapun yang menzalimi, apalagi terhadap sesama tamu Allah, tak akan dibiarkan begitu saja. Suasana hening. Bu Nafiah hanya duduk diam di pojok ruangan, memegangi tas kecilnya yang berisi doa-doa. Tak ada kebencian di wajahnya, hanya kesedihan dan rasa takut. Meski tubuhnya masih sakit akibat tamparan Pak Karimun semalam, ia tak menyimpan dendam. Ia hanya terus membaca doa perlindungan. Sore harinya, perwakilan Kemenak Arab Saudi datang. Mereka mencatat kejadian itu sebagai kehilangan jamaah mendadak, meski mereka sendiri tak sanggup menjelaskan bagaimana seseorang bisa lenyap tanpa jejak di tengah kota suci Mekah. Jamaah lain berusaha melanjutkan ibadah seperti biasa, tapi rasa takut masih membekas. Tak ada yang lagi berani bicara kasar. Tak ada yang lagi berani mendahului antrian. Semua menunduk, seolah sadar mereka kini benar-benar menjadi tamu Allah, bukan penguasa di tanah suci. Malam berikutnya, seorang petugas hotel yang sedang membersihkan tangga darurat menemukan sisik besar keprakan menempel di anak tangga ketiga. Tak ada yang berani menyentuhnya. Sisik itu lalu menghilang esok paginya, seperti tak pernah ada. Sejak malam itu, kamar 208, tempat Pak Karimun menginap, selalu dikunci rapat. Tak ada yang berani tidur di sana. Kadang, terdengar suara desis halus dari balik pintunya. Dan di antara jamaah haji Indonesia, cerita tentang seorang pria kaya yang berubah jadi ular karena memukul wanita saat tawaf menyebar dari mulut ke mulut.
bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peringatan bahwa di tanah haram, kesombongan bisa berbuah kutukan, dan kezaliman akan dibalas dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Beberapa hari berlalu sejak hilangnya Pak Karimun. Rombongan jamaah haji Indonesia mulai menyelesaikan ibadah puncak mereka. Suasana tetap diliputi keheningan. Tak ada yang tertawa keras, tak ada yang membanggakan diri. Semuanya berubah. Sikap para jamaah jadi lebih tenang, lebih takut, dan lebih banyak menunduk. Ustadz Mahbub memanfaatkan momen itu untuk mengajak seluruh rombongan berkumpul di halaman hotel pada malam terakhir mereka di Mekah. Ia berdiri di hadapan mereka, mengangkat mushaf kecil dari saku jubahnya. Wajahnya serius namun teduh. "Saya tidak ingin kita pulang membawa ketakutan," ujarnya pelan. "Tapi saya juga tidak ingin kita pulang tanpa mengambil pelajaran dari semua ini." Ia membuka Al-Quran, membaca dengan suara lantang dan getar. "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Tanah suci ini bukan tempat biasa. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap niat, semuanya disaksikan. Ketika seseorang menyakiti saudaranya, apalagi dalam keadaan ihram, di depan Ka'bah, maka ia bukan hanya menyakiti manusia, tapi merusak kehormatan tempat yang dijaga malaikat. Suasana hening. Sebagian jamaah menitikkan air mata. Ustadz Mahbub melanjutkan, "Pak Karimun, semoga Allah mengampuninya. Kita tak tahu nasib akhir beliau. Tapi apa yang kita lihat adalah peringatan dari Allah bahwa kekayaan tidak menyelamatkan, bahwa kesombongan bisa membawa kehancuran dalam sekejap." Lalu ia menatap para jamaah satu persatu. "Kita semua pulang ke tanah air, membawa gelar haji. Tapi jangan hanya baju putihnya saja yang kita kenal. Bawalah akhlaknya. Bawalah takutnya. Bawalah rasa rendah hatinya. Jangan ulangi kesalahan orang yang telah mendapatkan peringatan di depan mata kita." Hikmah dari kisah ini adalah, tanah suci adalah tempat yang sangat dijaga kehormatannya. Segala amal baik dan buruk dilipat gandakan. Maka siapa yang berlaku zalim, tak akan lepas dari balasan Allah. Kezaliman kepada sesama manusia, apalagi dalam ibadah, lebih berat hukumannya. Bahkan memukul seorang wanita di tengah tawaf adalah bentuk kehinaan yang besar. Rasulullah bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya, karena tak ada hijab antara doanya dengan Allah." Kesombongan adalah penyakit hati yang paling dibenci Allah. Dalam hadits sahih disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Ibadah haji bukan sekadar rukun Islam, tapi ujian akhlak tertinggi. Siapa yang bisa menjaga lisannya, emosinya, dan hatinya saat lelah dan berdesakan, itulah haji yang mabrur. Akhirnya, rombongan kloter 15 pulang ke Indonesia dengan membawa pelajaran besar. Nama Pak Karimun tak lagi disebut sebagai orang kaya, tapi sebagai pelajaran nyata bahwa di depan Ka'bah pun, tidak semua orang mendapat rahmat. Sebagian justru menerima azab. Jangan lupa, sahabat hikmah azab. Kalau kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, like video ini sebagai tanda kita semua belajar dan introspeksi. Tulis di komentar pengalaman atau pesan moral yang kamu dapat dari cerita ini, atau jika ada kisah serupa yang ingin kamu bagi, kami tunggu ceritamu. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan orang terdekat agar mereka juga teringat pentingnya akhlak saat menunaikan ibadah. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini untuk terus mendapatkan kisah-kisah nyata yang membuka hati dan mengingatkan kita pada azab yang sesungguhnya.
Karena di sini, setiap kisah adalah pelajaran dan setiap pelajaran adalah panggilan untuk berubah.